menyapa guru besar kita, Bapak Al-Mukarram Al-Ustaz Abah Misbah Sudul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah saya sudah hadir pada pagi hari ini. Semoga diberikan kesehatan lahir batinnya. Ya, dari Mawarwangi sampai Tulip Mania, calon penghuni surga dibuka umut hatinya. Jawablah salam dari Irma yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi dengan berkarya maju terus pantang mundur demi perjuangan Tapi Maria sudah wis kamu tak kita bukan lagi Bu Irma. Dan teman-teman yang lain, terima kasih. Semoga yang dalam kesibukan diberikan kesehatan lahir batinnya, jaga kesehatan selalu. Jangan sampai seperti saya ambruk Bu. Moga-moga selalu diberikan kesehatan semuanya. Langsung saja kita sebelum abahnya menyampaikan kajian kitab Ta'alim Muta'alim pada pagi hari ini, dahulu bersalawat kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan wala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika kepada Al-Mukarram Al-Ustaz Abah Misbah Sudul, dengan segala hormat kesempatan saya haturkan tafadhol Abah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yubahi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana fa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amma ba'du. Usikum wa nafsi yang dirahmati Allah, seluruh jamaah yang tergabung di pagi hari ini di Aula UAMIT On Air dalam acara Simponi Siraman Menata Posisi Hati Nurani yang pagi hari ini sebagaimana jadwalnya adalah kita untuk selalu mengulang dan mengulang ilmu atau pengetahuan, yaitu ini sebetulnya sebagai ilmu dasar, tapi saya yakin di antara kita perlu ada yang menambah wawasan atau bahkan mungkin belum
pernah tahu atau mungkin sudah pernah tahu tapi yo lali. Seperti saya ini pun saking kepingin mengenang atau mengulang pengetahuan ini karena bagaimanapun siapapun kita itu pasti sebagai murid, ya sebagai tolab atau sebagai pencari ilmu, karena ilmu itu tidak ada habisnya dan ilmu itu adalah diwajibkan bagi kulli muslimin wa muslimatin minal mahdi ilal lahad, dari mulai kita lahir sampai ilal lahad, sampai di liang lahat. Kemarin kita sudah diingatkan ya oleh si ini bahwa yang kan kepada kita itu adalah mengetahui ilmu ahwal atau ilmu hal, atau ilmu yang memang ya perlu kita kaji, khususnya adalah yaitu tentang pengetahuan kepada agama. Berbeda dengan kemarin disampaikan bahwa ilmu-ilmu yang berhubungan dengan kehidupan ya dengan tingkah laku dan sebagainya ini juga tidak kalah penting. Ya tidak kalah penting karena apa? Ya karena manusia dengan pengetahuannya dia punya peradaban dan sebagainya, itu menunjukkan bahwa manusia itu dimuliakan oleh Allah. Sebagaimana kemarin disinggung bahwa wa syarafal ilmi la yakhfa ala ahadin idh huwa mukhtasun bil insaniyat. Ya, sesungguhnya ya, wa syaraful ilmi utawi mulyane ilmu iku la yakhfa ora samar ala ahadin ing atase wong suci idh huwa ana utawi ilmu ya tentang peradaban iku mukhtasun dan tertentuaken, ditentukan, ditunjukkan apa ilmu ya ahwal itu bil insaniyati kelawan bangsa insaniyah. Berarti untuk manusia itu adalah ilmu peradaban. Ya. Lianna jami'a hisalin, lianna jami'a hisalin ya karena setunggune sekabehane pira-pira perkara siwal ilmi ya liyane ilmu iku yustaraku ya padha sekutonan ya padha bareng-barengan mempunyai biha ing dalam asal iku al insanu utawi menungso wasairul hayawani utawi wasairul hayawanati lan sebagiane kewan. Jadi ada persamaan yang ada pada manusia dan ada pada hewan. Ya. Nah, itu yang namanya insting. Ya, namanya insting itu sudah dari Allah. Makanya ada perbedaan ya dan ada kesamaan. Kalau untuk hewan tentang peradaban maka tidak mengenal dia pakai pakaian, walaupun sekarang banyak hewan yang beli pakaian atau mungkin ada pakaian hewan. Mengenal ya kucing dikasih baju, monyet dikasih baju dan sebagainya, tapi itu ya bukan bukan ilmu bagi mereka ya karena menungsaknya. Jadi ya berbeda ya dengan ya tata krama ya untuk manusia. Nah sama-sama tapi ada yang membutuhkan
aturan dan ada yang tidak mau menggunakan aturan seperti hewan. Kalau manusia sama, tingkah laku manusia dan hewan itu tidak ada bedanya, tidak ada bedanya. Hanya yang wajib menjadikan beda itu yaitu tadi, karena manusia itu bisa berpikir, akhirnya dia bisa mengolah laring dan taring menjadi pembicaraan. Apa yang mereka tahu saja, jadi bahasanya ya bahasa kalau kambing kalau sapi mau oe atau mungkin apa, dan itu ya kata-kata mereka itu hanya begitu. Tapi kalau manusia diolah menjadi satu ilmu, ya, dan beberapa yang dilakukan ya bersama dengan ini, seperti manusia makan, makan. Bedanya karena ada peradaban, sehingga manusia makan itu harus biasanya itu karena berpikirnya dimasak. Tapi kalau hewan tidak, dan ilmu untuk itu. Nah, terusnya inilah yang menjadikan bahwa wabihi lan kelawan ilmu iku adharo mertelaaken, menjelaskan atau membuka mertelaake sapa Gusti Allah Ta'ala fadhala adamai keutamanane Adam alaihi salatu wassalam dibandingkan dengan siapa? Alal malaikati, ing atase para malaikat. Karena ilmunya manusia yaitu Adam itu, maka Adam diberikan prediksi, dimuliakan dibandingkan malaikat, sampai-sampai wa amarahum lan perintah sapa Gusti Allah lawan malaikat yang atas malaikat bisujud kelawan sujud rahim maring Nabi Adam. Wa inna syaraful ilmi ing satemene mulyane ilmu dikaunihi iku krana anane ilmu wasit ketakwaan. Jadi karena dengan ilmunya itu manusia itu bisa mencapai takwaan yang bertingkat-tingkat. Kalau malaikat ya takwanya monoton, cuma itu saja. Tapi kalau manusia ya itu tergantung. Saya yang lebih, tapi sebaliknya bisa lebih buruk daripada hewan tadi itu. Ya karena memang ada sifat hayawan. Kayak alladhi kangten yustahaku alladhi perkara yustahaku kangten hakak bihi kelawan takwa iku al-karomat utawi atau karomat utawi kemuliaan. Jadi dengan adanya ilmu itu manusia itu akan mendapatkan satu kemuliaan. Kemuliaan dibandingkan makanya siapapun sampai hari ini walaupun hewan yang secantik apapun, sampai yang semanis apapun, ada hewan yang namanya manis, ada hewan apa itu? Kucing apa? Yang namanya manis. Kucing. Manis. Kucing. Kucing. Ya, kucing itu namanya manis. Tapi karena hewan dan manusia beda, maka sampai manusia pun nggak mau. Walaupun manusia manis, tapi kalau sudah dibandingkan dengan hewan, nggak mau. Masya Allah, bocah kok manis kayak kucing. Marah nggak kira-kira? Nah, itulah derajat daripada kemuliaannya itu. Nah, terus oleh mulya iku indallah ana ngarsane Gusti Allah wa sa'adatil ka kabejan al abadiyati kang
kang suwi kang lawas. Jadi itulah yang menyebabkan manusia itu mendapatkan ya tingkat yang tertinggi di hadapan Allah dan kebahagiaan yang abadi. Amakidah Bayoten sebutakan di Muhammadin ibnil Hasan. Yo ingatase apa kama ya kaya dari perkara kila kang den sebutaken li Muhammadin yo kanggo Kiai Muhammad Al-As. Jadi yang menyebutkan ini apa sih dan sebutakan syair ta'alam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa inwanun li kulli hamidi. Ta'alam ngapa ta'alam ngudiyo sira ing ilmu fa innal ilma satene ilmu iku zainun jadi pepaes di ahlihi kadue ahline ilmu. Benar itu. Dan benar kita lihat walaupun dia seorang kiai atau seorang ulama atau mungkin siapa yang mereka punya keahlian di dalam bidang keilmuannya, kita lihat, kita tidak akan melihat rupa dan sebagainya mereka ya seperti Anwar Jahid dan sebagainya itu ya karena ilmunya kadang-kadang ya jadi menjadikan orang itu melihat itu seperti indah. Dalam ceramahnya sering itu katanya kalau lagi lewat itu ini kan ya ini menunjukkan bahwa indah ya padahal kalau dibandingkan yang lain ya biasa-biasa saja, tapi karena ilmunya itulah menjadi keindahan. Dan melebihi dari itu fadlun lan tadi ya kaluwiah ya tadi kautaman wa'in wanun lan tadi alamat likulli mahamidin ing dalam saben-saben ya perkara kang pinuji ya dari segala aspek ya yang indah itu menjadi kemuliaan bagi orang yang mempunyai ilmu. Wakun mustafidan kulla yaumin ziyadatan minal ilmi wal wasbah fi buhuri wawaidi. Wakun lan ono sira kabeh yo santri yo tolak, artinya ya semua iku mustafidatun ing dadi wong kang amri dah kula yaumin amri yo faidah kula yaumin ing dalam saben-saben dina apa iku ziyadatan ing yo iso tambah minal ilmi saking ilmu. Jadi jadilah kita adalah orang yang bisa merenung ya untuk selalu tiap hari menambah ilmu. Wasbah lan ngelangono sira, artinya ngelang itu ya berjuanglah fi buhuril fawaidi ing dalam ya piro-piro segarane faidah. Jadi harus berani untuk memperjuangkan itu dengan ya segala cara yang kita mampu. Seperti panjenengan yang ada di Taiwan ini ya dengan sambil dan sebagainya. Berat memang. Kita tahu yang namanya orang ngelangi itu apa? Dia akan serahkan tangannya untuk berusaha biar tidak tenggelam. Nah inilah seperti panjenengan di situ. Ya dengan repotnya, apalagi seperti tadi kita lihat ini siapa yang jadi MC itu. Pilek-pilek ya dilakoni. Nah, berbahagialah ya sampai ambruk jarene yo tetap lagi mengarungi ya, lagi ngelangi ya, karena apa ya harus bersusah-susah ya demi untuk apa ya, demi untuk mendapatkan satu faidah ya, atau tambahnya faidah dari ya ruang atau majelis ini. Nah, itu ya.
tafaqqah fa innal fiqha afdalu faqaidin ilal birri wa taqwa wa a'dalu qasidin. Tafaqqah yang dia sira kabeh para santri wa innal fiqha sak temene ilmu fikih iku afdalu lebih utamane ya ilmu fikih apa qaidin ing perkara ya belajarlah kamu ilmu fikih karena ilmu fikih adalah yaitu menjadi ya terbukti menjadi yang lebih baik untuk menjadi menuntun hati kita, menuntun gerak-gerik kita setiap hari. Tahu ya, makanya orang yang tidak tahu dengan ilmu agama, ilmu ini, mereka itu ya akan ya hanya secara mungkin saja ngepasi ya, tapi ya tidak menjadi hal yang dominan. Artinya ya tetap saja orang yang menguasai ilmu fikih itu akan dia mendapatkan ya yang menuntun ilal birri maring kebagusan wa taqwalan maring ketakwaan wa dalu lan lebih wa dalu lan lebih yo jenengane lebih jejeke qasidin ya tempat tujuan atau apa ya qasada kan dituju ya wal ilmu hadi ila sunanil huda wal ilmul hadi ila sunanil huda wal hisnu yunji min jami'i syada'idi wa utawi ilmu fikih iku al-hadi ya dadi ya kang nuduhaken ila sunanil huda maring pira-pira dalane pituduh. Wa lan utawi ilmu fikih iku hisnun hisnun minangka apa iki yunji kang bentengi hisnun ya kang bentengi min jami'i syada'iti ing dalem atau ing saben-saben ora kang ya ora apik utawa ing pira-pira bilahi. Yang namanya bilahi di sini kan bukan hanya sekedar ya penyakit ya termasuk ya ketidakberuntungan atau kesialan dan sebagainya itu ya bilahi. Maka itu jadi ilmu fikih itu memang ya menjadi penuntun atau terjadinya petunjuk ya dari Allah kepada ya atau menjadi benteng ya dari sesuatu yang tidak diinginkan. Fa inna faqihan wahidan mutawari'an asyatu ala syaitani min alfi abidin. Fa inna faqihan ing satemene yang wong ahli fikih siji wahidatan kang siji iku mutawarian lebih mutawarian kang wirai itu yang hati-hati ya, yang hati-hati di dalam tingkah lakunya iku asyadu lebih yo den wedeni ala syaitani ing atase syaitan min alfi abidin nimbang apa 1000 ahli ibadah. Satu orang yang ahli ilmu fikih, tahu ilmu fikih itu lebih ditakuti oleh setan daripada 1000 orang yang ahli ibadah tapi dia tanpa ilmu. Maka ada satu ya peristiwa pada zaman Rasulullah itu dikasyafkan untuk bisa melihat ya setan.
Ya, ada seorang yang sedang tidur di situ. Terus ada orang yang ada. Nah, ternyata setan ini sangat berhati-hati sekali. Ya, sangat berhati-hati sekali dan takut untuk menggoda orang yang sedang beribadah. Alasannya apa? Alasannya, wah, gawat ini. Kalau dia sampai bangun, aku kepirangan. Jadi akhirnya dia tidak ini sampai ditanya oleh Rasulullah, kenapa kamu takut? Ya karena di sana ada orang yang faqih, ada orang yang ahli hukum sedang tidur. Nah, sebagian yang ini lagi sholat, maka saya tidak untuk menggodanya karena apa? Jangan-jangan mereka bangun lalu memberikan ya ilmunya atau menegur. Akhirnya saya kecele. Lagi bahasa Indonesia apa itu? Ya, kewirangan, kewirangan. Yang sangat ditakuti oleh setan. Maka dari itu ya kita sendiri harus tahu kalau kita apa-apa itu harus berdoa dan ini nanti akan diterapkan itu, kita jangan sampai habis keliwat. Makanya kalau ada orang kok makan, ya istilahnya makan lupa tidak baca bismillah. Setelah di akhir makannya dia membaca apa bismillah di awalan wa akhiran. Maka muangkel, wisin banget setan. Nah itu. Jadi karena apa? Ya itu tadi. Ya karena justru mubadir ya dalam menggodanya. Jadi itu untuk pertemuan pagi hari ini kita disodorkan oleh ya beberapa syair dari Yai Muhammad Al-Hasan bin Abdillah. Mungkin itu sekian, kurang lebih minta maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih. Syukran kasiran jazak Allah saya ucapkan kepada Al-Mukarram Al-Ustaz Abdul Hamid Sudur yang telah menyampaikan kajian kitab Ma'alim pada pagi hari ini. Baiklah, kita lanjutkan selanjutnya yaitu Simponi Pagi, siraman menata posisi hati nurani. Insyaallah nggih. Saya persilakan kepada seluruh jamaah Majelis Ta'lim Ilmu on Air dari Mawarwangi sampai ke Mania. Apabila ada yang mau dipertanyakan, langsung saja, cus ya. Dan jangan lupa passwordnya Iwamid di hati Allah Akbar, Barokallah, dan sebutkan nama. Langsung saja kepada seluruh jamaah Majelis Ta'lim Ilmu on Air dengan hormat kesempatan saya persilakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iwamid. Hati Allah Akbar, Barakallah. Bapak, saya minta dari Banyuwangi, Bapak. Abah, ini di luar tema nggak, Pak? Mau cerita sedikit dulu. Di Thailand ada mas-mas TKL itu yang beli Taiwan Lottery itu ada. Terus dapat 4 miliar kalau uang Indonesia. Setelah itu dipotong pajak, tinggal 3 miliar. Ini di Thailand kan sedang dikumpulkan dana buat di gedung buat masjid. Nah itu yang dapat mas-mas TKA itu yang dapat itu rencananya mau disumbangkan ke masjid sebagian buat dana masjid. Itu hukumnya gimana, Pak? Itu pertanyaan dari saya. Karena saya merupakan salah satu pengurus di sana, Pak. Saya bingung itu gimana hukumnya itu, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pada pagi hari ini saat pertanyaan ada lagi yang mau bertanya. Gimana, Pak? Nah, satu dulu. Ini kelihatannya ada terus tadi kurang begitu jelas. Gimana itu? Apa itu? Ulangi Bu Mita. Jenengan putus-putus suaranya. Di Thailand kan ada mas-mas TKL yang beli Taiwan Lottery itu, Bah. Kalau di kita
itu dapat 4 M, dapat 4 miliar uang itu. Nah, itu kan dipotong pajak tinggal 3 M. Terus rencananya nanti kalau uang cair mau disumbangkan sebagian ke dana pembangunan masjid. Kan kita di Thailand sedang mengumpulkan dana buat beli gedung buat masjid gitu loh, Pak. Sementara musola di Thailand kan masih ngontrak. Dan ini gimana hukumnya? Pertanyaannya itu gimana hukumnya itu, Bang? Maksudnya uangnya kan dari uang kayak gitu. Oke. Itu saja pertanyaan dari saya, Bang. Menjadi salah satu istilahnya komunitasnya atau pengurusnya gitu. Apa pengurus masjidnya? Saya termasuk pengurusnya organisasi Bayang Mengusahakan. Ini kan organisasi yang ada di Thailand gitu loh, Bang. Oh, jadi organisasi dari Thailand itu ada yang membeli atau memang organisasi tukang beli kayak gitu? Berarti ada dari salah satu jamaah atau enggak? Dapat itu ya. Itu. Nah, daripada salah satu jamaah itu. Bukan, yang dapat itu bukan dari salah satu jamaah, Bang. Mas TKL gitu loh. Ya Mas TKW gitu, Mas TKI gitu loh. Nah, yang pengurusnya itu saya gitu loh. Sedangkan organisasi di Thailand itu kan organisasi nasional, bukan organisasi syar'i kayak Iwangnya kayak gitu loh, Pak. Jadi orang-orang itu campur akhirnya juga gitu loh. Oke, ya. Mereka mungkin nggak terlalu mempermasalahkan ya, ada dana masuk ya alhamdulillah gitu loh. Pertanyaannya begini. dari saya. Oke. Nah, ini hukumnya itu apa yang pernah disampaikan oleh sahabat Ali karramallahu wajah itu. Jadi yang namanya sedekah ya dari siapapun itu hukumnya adalah sah saja, karena inti daripada sedekah itu adalah yaitu kita itu yakin bahwa mereka yang sedekah itu punya rezeki yang tidak hanya dari situ saja. Jadi hukum itu menghukumi bahwa yang diberikan adalah yang terbaik, kecuali mereka itu memang dengan bangganya atau mereka itu ya dengan sengaja untuk menjatuhkan nama atau menjatuhkan Islam. Itu yang tidak boleh. Kalau istilahnya ada bantuan masuk dan sebagainya, sudah nggak usah kita korek-korek dia asalnya dari mana. Walaupun sebetulnya ya kita tahu, seperti umpama bakul kroto. Ngerti bakul kroto? Angkrang bakal makanan manuk. Nah, ya tadi bakul kroto ya adel makanan manuk. Ini biasanya wedok iki, lanang ora. Nah, kok bakul kroto nyumbang masjid. Kita tahu kalau itu pasti uang yo jualan kroto. Terus bagaimana? Apakah kita tolak? Tidak boleh kita tolak. Artinya apa? Karena kita yakin, mereka pun yakin dapat uang tidak hanya dari situ. Jadi hukum dari itu adalah yaitu menghukumi ya sesuatu itu adalah yang terbaik dari mereka. Kecuali dengan mereka bangganya umpama istilahnya atau mungkin dengan untuk menghina dan sebagainya, bukan karena ya untuk menetralisir ibaratnya. Kalau itu istilahkan daripada untuk foya-foya, daripada untuk minum-minuman, daripada untuk itu. Terus mungkin mereka, iki umpama untuk ini juga lebih. Nah terus gimana itu? Tidak masalah. Ya tidak masalah. Hukumnya dalam mengatasi itu apa? Karena mereka punya penghasilan lain dari situ. Tapi tidak boleh kita mengklaim mereka berarti yang diberikan di sini adalah gajinya, terus dia makan barang haram. Tidak bisa. Wis pokoknya yang penting hukum itu berlaku semacam itu. Jadi tidak usah
kecuali dia berkoar-koar, oh kan, masjid saja saya sumbang dari togel. Nah kalau dia udah bilang semacam itu, apa enggak, apa kurang ajar, apa enggak, ini sudah dipegang saja, kembalikan saja, enggak usah. Tapi itu kalau memang masih bisa. Tapi kalau memang apa namanya sudah jadi barang, sudah jadi ini kok ribut dengan semacam itu, ya kita harus apa namanya tabayun kepada mereka. Tapi saya yakin enggak lah. Saya yakin enggak. Mereka itu dengan tulus karena mungkin ya daripada untuk apa namanya ya pemborosan ngalor ngidul dan sebagainya, dan bahkan digunakan untuk hal yang lebih apa namanya ya lebih haram, ya lebih haram itu. Nah untuk apa? Ya untuk kadang-kadang papu-papuan, apalagi untuk yang nggak karu-karuan itu lebih haram. Maka lebih aman kalau itu dijadikan fasilitas umum. Nah masjid itu kan fasilitas umum itu, ya begitu. Udah nggak usah di ini. Pokoknya yang penting kok apa ada di situ. Oke, sudah. Nggak usah kita ribut dengan apa namanya dia dari mana. Wis pokoknya yang penting apa dana gitu. Ya ini apa yang pernah disampaikan oleh apa ya sahabat tadi tentang hukum diberikan apa namanya ya uang dari pejabat. Nah dari dulu itu sudah terkenal kalau pejabat itu ya apa namanya sangat rentan sekali dengan penyelewengan dana. Nah bagaimana itu? Nah kalau dikasih maka diterima. Nah hukumnya bagaimana kalau itu uang korupsi? Kita nggak tahu mereka korupsi atau tidak. Tapi yang saya tahu mereka adalah punya gaji. Maka saya yang menerima itu adalah dari uang gajinya. Ya. Nah kalau mereka niatnya apa ngasihnya dari uang korupsinya, ya itu niat mereka. Ya, bukan apa namanya? Yo, sudah ya. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah insyaallah Bu Meta sudah paham dan jelas nggih atas jawaban yang diberikan tadi. Nggih, insyaallah. Nggih. Ya langsung saja lanjut selanjutnya. Terus Awarwangi sampai Tulipania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iwamit. Jihadju. Allahu Akbar. Barakallah. Enggak. Suaranya jelas Ibu. Enggak Mbak Rianti. Ya, Mbak, saya Ari dari Wangon. Bapak mau bertanya. Itu kalau umpamanya kita kan di sini jaga gitu ya, jaga kakek nenek gitu kan. Nah, apabila yang kita jaga itu suka judi gitu ya Bapak, suka judi, terus kita disuruh ikut gitu, itu judi beneran gitu pakai uang gitu ya, terus kita disuruh ikut gitu Bapak, disuruh ikut ya karena kita kepengen neneknya biar nggak marah gitu, kita ikut juga judi jadinya gitu. Itu Bapak itu kayak gitu berdosa nggak? Terima kasih atas jawabannya Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Enggak satu pertanyaan apa? Langsung apa? Dijawab apa? Iya. Maksudnya ikut pai-pai apa gimana itu? Judi Bapak. Judi. Ikut judi. Ya. Loh, aku ketularan moderator ya. Aduh. Aduh, salah. Ya. Judi karena gak enak ya, dengan neneknya untuk ngomong gitu kan. Begini, setiap hukum itu dalilnya satu ya, di dalil yang pasti, yaitu apa, innama amalu bin niat wa inna likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu itu datang dari niatnya, dan setiap sesuatu itu ya tergantung daripada ya niatnya itu. Ya kalau niatnya judi ya jadi haram judi, tapi kalau niatnya dolenan
atau niatnya yaitu ngomong kelihatannya apa, ya bisa saja, tidak masalah. Itu. Jadi kalau memang benar-benar niatnya itu untuk anu, tapi jangan sampai nanti setelah neneknya itu, apalagi jenengan itu dalam hati semangat malah entuk langsung, waduh, entuk nek, waduh, seolah-olah kayak menjiwai. Ya itulah, berarti niatnya sudah hilang. Memang benar, ya bahwa sesuatu itu adalah tinggal niatnya itu apa. Tapi dari niat itulah, dari hati itulah yang kita harus bisa mengemong atau menjaga untuk apa, kepleset. Karena sebetulnya ya berjalan di hal tersebut itu bagaikan kita itu di tepi parit atau di tepi jurang. Kalau nggak hati-hati, ya lebih banyak keplesetnya daripada tidak, begitu ya. Nah, maka dari itu kalau bisa terhindar, ya dihindari. Tapi kalau nggak bisa dihindari, umpama, jadi kalau sampean ngomong sama si neneknya itu, nek saya nggak ikut, saya tak lihat aja ya. Gitu. Nah, kok neneknya sudah mau, ya sudah. Nah gitu ya. Nah terus kok kalau neneknya itu kok dilalah cara guna memaksa harus ikut umpama sampai marah, ya niatnya bulanan. Nah kalau enggak itu sudah diajak saja di rumah main judi-judian. Mesti sampai menang. Jangan sampai orang nyakal duit kan, orang nyakal duit ayo sini, anu nek ditalangi, yuk judi yuk, gitu kan? Ya ditalangi. Kalau kita nenek, nah setelah itu habis ya. Itu tadi nanti bisa lucu tuh, seneng, yang penting kan neneknya seneng itu kan. Yo wes. Nah tapi kan apa nggak pakai uang sendiri yo, itu kan cuma untuk anu, kalah ya orang masalah, nek menang dan neneknya mesti kerosokan. Ya wes kono nekmu ya, itu kan sedikit dolenan gitu ya. Nah mungkin itu. Nah ini pun ya sebetulnya ya setiap kita itu berbeda. Mohon maaf, dulu pernah kayaknya yang ada melihat saya itu dulu pernah saya itu ke Malaysia, ingat ya, di Genting itu kan. Siapa yang ingat? Mungkin yang lama-lama melihat pernah saya itu on air di Malaysia, yaitu di di Warah di sana, di tengahnya istilahnya hotel lah, di tinggi sana. Nah saya sebetulnya kan terjebak gitu. Ya biasa namanya orang itu nggak punya duit itu kata itu nanti kenapa di sana itu begini kerja sini kerja, nggak tahunya setelah sampai sana itu apa itu kerjanya itu gombal judi itu apa? Jadi ada orang judi, kita ikut judi di situ. Nah, tapi uangnya itu ya dari bosnya. Nah judinya itu sudah kongkolikong dengan temennya yang satu lagi. Jadi mainnya cuma bangjo aja. Jadi kalau dia di abang, saya di hijau. Nah terus baliknya. Nah pasti nanti saya menang kan? Uangnya dia dapat. Kalau dia kalah, kalau dia yang menang, ya saya yang kalah. Kalau dia yang kalah, saya yang menang. Jadi ajak gitu. Lah fungsinya apa di situ? Nggak taunya itu apa. Berlama-lama di tempat judi itu, maka dapat poin. Dapat poin itu 1 jam berapa poin dan sebagainya. Nah dari poin itulah bisa ditukar kamar hotel. 1 hari itu bisa, kalau memang benar itu bisa dapat 2 atau 3 kamar hotel. Nah kamar hotelnya itu nanti dijual, sehingga karu-karuan kan, dan dijual sama orang yang memang dia di situ berlibur. Nah bosnya yang jualin, uangnya jadi juga dari bosnya. Jadi untungnya itu duitnya bolak-balik di situ. Bolak-balik di situ. Nah kalau dia sudah di tempat itu sudah nggak ada yang judi, ya kita ikut pergi dong. Kita nggak judi kok, cuma 2 tok yang makan. Bandarnya kesel gitu saling. Nah gitu. Ini pernah saya di situ, tapi saya nggak tahan. Waduh, itu apa ini? Kok kayak gini? Wah, akhirnya cuma seminggu aja saya pulang. Jadi istilahnya tekor meneh. Ya tekor untuk Pak motor mabur, pakai lem air,
yang sudah butut ya begitu naik kapal terbang aja yang bunyinya aduh ambrol yang laut wes orang situ tobat aku. Nah gitu. Jadi pernah kayak gitu. Tapi niat saya ya itu tadi itu hanya ya bukan judi. Ya itu suatu pekerjaan tapi ngapusi wong judi, ngapusi bandar judi ya cuma cari poin saja. Jadi begitu ya. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Pak, insyaallah Mbak Rianti sampun paham nggih. Kita lanjutkan satu pertanyaan kembali, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iwamit. Jihad yuk. Silakan Bu Rianti. Iya. Begini Ustaz, sebelumnya saya juga mau cerita. Saya itu kan tadinya bulan 11 mau pulang Indo. Terus teman saya itu minta mukena saya, karena mukenanya kan cuma satu, kalau dicuci nggak ada gantinya kalau belum kering gitu. Saya bilang kan iya, saya kan gitu. Tapi karena sesuatu hal, akhirnya saya belum jadi pulang. Majikan belum mengizinkan saya pulang. Terus saya itu berniat membelikan mukena itu ke teman saya. Saya udah pesenkan, mau dikirim lewat Seven. Terus saya itu ngasih alamat Seven-nya itu keliru. Saya asal ambil, ternyata alamatnya itu Kaohsiung. Sekarang saya di Hualien. Terus saya bilang bakulnya kalau saya salah ngasih alamat. Akhirnya bakulnya bilang ya udah ditunggu aja gitu. Nanti dibalikin terus dikirim kembali ke Hualien. Tapi sampai sekarang kan barang itu belum datang. Terus apakah saya berdosa kalau nggak jadi belikan, soalnya nunggu lama belum datang-datang, terus saya ganti ngasih mukena saya gitu pertanyaannya gitu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak Pak, Pater. Nggih. Mau ngasih tapi belum jadi. Atau jadinya bukan dibelikan tapi punya sendiri, gitu kan? Nah, terus gimana? Yang namanya sedekah itu kan tidak ada aturan tertentu. Istilahnya itu kan tidak ada syarat harus baru. Satu itu ya. Terus jadi atau tidaknya itu juga bersyarat. Kalau memang tidak jadi karena satu dan lain hal, ya jujur saja bilang kalau ngapunten atau mungkin maaf gak jadi begini alasannya. Itu pun kalau memang tidak jadi sah-sah saja. Itu istilahnya sah-sah saja. Nah, namanya mau ngasih kan masih belum bukan sesuatu yang wajib. Ya yang wajibnya itu ya janjinya itu. Nah itu kan. Nah apalagi itu jadi dikasih walaupun punya sendiri. Ya kalau memang itu mah udah istilahnya memang bukan tidak baru lagi atau mungkin masih bagus dan itu ya sudah. Ya bilang saja atau nggak usah bilang. Ya atau nggak usah bilang. Nanti begini kalau nggak bilang, kalau dia itu nanti protes atau lo kok wis kanggo lagi wis kutikan. Itu sudah kutikan belum? Kalau apa itu kalau kutikan? Kalau rukuh biasanya kalau putih itu apa itu? Bernoda ya. Iya. Nah, ya bernoda. Nah, kecuali itu sudah bernoda yang kayak gini terus antang protes. Loh kok wis dinggo. Ya bilang saja, saya nggak jadi pulang, nggak jadi ini, daripada tidak untuk kenang-kenangan ya. Anggap saya ini adalah ya bilang saja, ya saya adalah artis. Ini kan bekas artis kayak jadi lebih bermakna. Ya sudah gitu aja. Lalu kalau bekasnya artis itu lebih banyak, ya lebih berharga. Nah makanya kalau itu teman sejati, ya bekasnya temannya itu justru lebih berharga daripada yang baru. Kalau yang baru siapa saja bisa.
Tapi kalau yang sudah dipakai, ya belum tentu. Apalagi masih kelihatan bagus. Udah, itu aja. Ya kan? Berarti niat saya membelikan terus tidak jadi itu nggak apa-apa ya, Pak ya? Ya tidak apa-apa lah, memang ada halangan atau mungkin ya satu dan lain hal. Ya tidak apa-apa. Kecuali Anda mau, bisa, dan gampang. Tapi ini ben kapok. Timbang tak tukok-tukok no eman-eman. Nah, sampai niatnya udah kayak gitu. Nah, wes ben kapok muka tak kei sing tangguh itu baru beda. Nah, itu beda berarti niat Anda itu ya memang ya niat Anda itu yang ngapok kempong. Tapi kalau itu ya tergantung. Apa-apa tergantung satu niat, keduanya adalah ya orang yang menerima. Kalau orang yang menerima itu benar-benar itu istilahnya sahabat sejati, justru akan lebih terima kasih sesuatu yang sudah dipakai. Apalagi umpama yang ngasih kepada orang yang ya orang yang dicintai. Nah itu, walaupun itu barangnya sepele, walaupun sudah bekas, malah justru yang bekas itulah apa maning sing urung diubah. Begitu. Itu ya wes malah dia mampu nih. Jadi ya sudahlah, itulah yang namanya merubah niat. Ini tidak apa-apa. Yang penting ya itu tadi itu. Jadi niatnya yang bagus. Ya terus nanti reaksi daripada yang diberi itu gimana, sampai jelaskan. Itu saja. Oke ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak. Sudah paham salah. Langsung saja Pak pesan dan pesannya pada pagi hari ini. Doanya dereng ya. Majelis Iwamit on air. Lihat yuk dengan berkarya maju terus pandang mundur demi perjuangan Allah barokah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita pantas harus mengucapkan alhamdulillah karena setiap sesuatu yang dilakukan dengan syukur, walaupun itu sesuatu yang kelihatannya ya dalam kita itu ya nggak suka apa bagaimana, itu kalau disyukuri itu berarti nilainya lebih tinggi. Jadi uang syukur karena dia itu bahagia dikasih apa yang menyenangkan, lebih baik. Kalau lebih tidak bisa tertandingi adalah orang yang syukur manakala dikasih sesuatu yang sebetulnya tidak disenangi. Ini kelihatannya ini sudah deal ya. Kalau deal ya mudah-mudahan ya untuk lain kali ya tidak tidak gagal. Ini kelihatannya saya ini tidak jadi ini ke Taiwan karena satu dan lain hal, karena satu kemungkinan ya tertolaknya nanti setelah sampai bandara. Dan kalau toh terjadi seperti itu, saya pun yakin kalau ditawarin aku motor mabur sampai sana pulang lagi ya saya kesel ngeluh. Itu karena apa? Dulu saya nunggu dari maghrib sampai jam 2 siang naik itulah di bandara. Kita kan ya hanya makan roti makan apa saja itu. Kalau beli apa itu tidak ada. Ya harapannya ya makannya di di atas kapal terbang. Ternyata sampai jam 9 malam sampai diinterogasi sampai jam 1 malam gagal dan sebagainya, sampai pagi lagi ya nggak ada makanan malam-malam. Jam 8 itu akhirnya naik kapal terbang lagi, balik lagi ke Indonesia, makan di atas nunggu di wong poso. Nah, kalau ini terjadi yakin saya tidak mau. Ya, tapi kalau ada yang jaminan kok bisa lolos, ya saya mau. Jadi begitu. Ya, insya Allah mudah-mudahan siapa tahu ya nanti ada min haisulayah tasib lagi, istilahnya kok bisa sampai dan ada yang bisa atau mungkin ya kita bisa memperbaiki ya data-data yang memang ini insya Allah saja ini tapi kita ambil hikmahnya di sini. Kita harus ya khususnya saya harus legowo ya, karena biasanya kan hatinya mendebu-debu gitu kan, istilahnya waduh koyo main Taiwan meneh, padahal saya udah kabar-kabar ke siapapun enak saja. Saya kemarin jadi nggak ke Taiwan, enggak. Loh, enggak kok semangat banget gitu.
Ya gimana lagi dong, udah kayak gitu. Nah, kalau kemarin insya Allah saya ke Taiwan tanggal sekian. Nah, kemarin jadi enggak. Gampang saja. Tapi insya Allah itulah pelajaran bagi kita lah. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah dan kita tambah ilmu, kita tambah ya hati kita itu tambah dituntun oleh Allah di jalan yang diridhoinya insya Allah. Itu juga dengan perjuangan yang ada di Iwamit ini. Kita berharap Iwamit akan terus. Acara semakin semakin hari semakin ini kita kaji istilah mana yang yang bisa dilanjut, mana yang harus diganti, mana yang ini. Kemarin saya mengusulkan di acara apapun. Jadi kalau bisa kita hargai teman-teman kita khususnya yang sudah mendahului kita. Jadi umpama besok di di acara milad ya, di panggung di mana dan sebagainya itu kita ada acara doa atau tawasul khusus kepada teman-teman yang sudah mendahului kita. Nanti yang istilahnya yang jadi jamaah di Iwamit On Air ini sangat luar biasa sekali. Apa kalau luar biasanya? Karena mereka ada harapan. Ya seandainya kita bisa seandainya kok orang yang melihat semacam itu dia akan terenyuh. Ya Allah, iya ya. Itu di Iwamit On Air sudah meninggal saja masih dihargai begitu. Nah, ini ada harapan mereka itu bisa bergabung di Iwamit On Air untuk membesarkan. Yakin itu. Ya, yakin. Jadi dari acara-acara yang sudah diadakan di Iwamit On Air tentang masalah hall itu nanti mbah-mbahnya dan sebagainya itu sih acara harian, istilahnya acara kita. Tapi khusus bagi mereka yang sudah meninggal di setiap acara, apalagi di milad Iwamit On Air, kita kenang mereka. Ya, yang sudah pernah di sini itu adalah pancingan yang sangat luar biasa sekali. Sopo sing ora gelem ditungani nek wis ninggal, wis ngacung ngomong saiki. Kira-kira mau enggak kalau nanti sudah meninggal kok dilalat di situ timbang kanca-kancane. Kita masih tetap dikenang di situ, didoakan. Apa? Kira-kira mau enggak kira-kira? Mau. Nek gelem ya, kalau nggak mau mendahului sih boleh, tapi nggak mau didoain itu yang parah. Ya kita kan nggak tahu akan mendahului atau banget tidak akan selalu ada. Iya. Makanya monggo untuk teman-teman yang sudah mendahului tercatat. Terus kalau untuk yang teman-teman yang ada di Indonesia yang kelihatannya tidak aktif, coba kita dikorek lagi. Jadi terus bertambah. Penerusnya ini ada mudah-mudahan penerusnya bisa mendoakan. Nah iya bukan kayak gitu. Maksud saya itu kan gini. Maksud saya itu teman-teman yang sudah meninggal dulu kan ada pernah itu yang sekarang masih ingat. Ayo dicatat di anggota itu. Nanti umpama siapa lagi yang tambah lagi, catat lagi. Wis nggak usah kita ngenyang, tapi itu udah kepastian dari Allah. Ya, kepastian dari Allah. Mbok itu catatlah. Dan itu nanti kita hargai, kita tawasuli di acara-acara momen-momen tertentu. Mereka akan istilahnya bangga. Mereka akan tertarik. Ya Allah, jadi jamaah ini. Iya, jadi jamaah Iwamit wis ninggal, jadi tawasuli. Sing tawasul wong salah pangan ngono. Coba. Ya kita bayangkan betapa mereka itu senangnya dan betapa orang punya harapan di situ. Jadi begitu ya. Nah ini jadi terus Iwamit teruskan. Nanti kalau sudah ini mungkin lagi dalam pemikiran untuk persiapan milad. Ya nanti kalau sudah lewat dan sebagainya mungkin di dalam ya tahun-tahun berikutnya itu ya kita ada agenda semacam itu. Ayo yang sudah di Indonesia kita korek lagi siapa. Jangan kita putus. Wah banyak itu yang terputus itu. Seperti siapa itu? Yang di Malang itu Bunda siapa itu? Sampai hari ini nggak bisa itu. Kemarin mau mampir, nggak tahu rumahnya udah lupa. Bunda siapa itu? Ya, yang di Malang itu kemarin saya ke Malang itu nggak ketemu. Nah itu kalau bisa itu ada tim untuk mengorek itu, ada tim yang untuk mencari dan sebagainya. Insya Allah setiap dari tugas-tugas ini kita ini bisa ada istilahnya pundi-pundi untuk bisa
yang memperbesar iwamitul air. Yakin yadullahi fawqal jamaah, karena tangan Allah adalah di atas jamaah. Jamaahnya lebih besar, maka kekuatan Allah lebih kuat di situ. Apalagi kok yang baik, lagi yang buruk saja, itu yang besar itu yang diperhitungkan. Loh, apalagi yang baik. Maka dari itu, yuk kita bareng-bareng berdoa, mudah-mudahan Iwamitul Air dijadikan majlis mubarakah, majlis makmurah, majlis nafi'ah. Allahumma anzul Islam, Allahumma anzul Islam, Allahumma barik fi umrina, Allahumma barik fi ahlina, Allahumma barik fi rizqina, Allahumma barik fi جسدنا اللهم بارك في أولادنا يا الله يا الله يا الله ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين يا كنا ويا نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Al-Mukarram Al-Ustaz Abdul Misbah Sudur yang telah menyampaikan kajian kitab Ta'limut Ta'lim serta menjawab pertanyaan-pertanyaan dari jemaah dan insya Allah jawabannya untuk kita semua. Dan semoga ilmu yang beliau sampaikan jadi ilmu yang bermanfaat di dunia wa dunia hatta akhirah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan alhamdulillah acara kajian kitab majlis yaitu kajian kitab Ta'limut Ta'lim dapat berjalan dengan lancar. Untuk itu mari kita bersama-sama mengucapkan rasa syukur ini dengan ucapan biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga beliau Al-Mukarram Al-Ustaz Abdul Misbah Sudur selalu dalam ridhaan Allah Subhanahu wa taala bersama keluarga, menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, putra-putrinya sehat selalu, jadi anak-anak yang hafiz-hafiz amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan marilah kita sempurnakan pada pagi hari ini dalam akhir kajian kitab Ta'limut Ta'lim dengan membaca doa akhir majlis bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mari semuanya jemaah dibuka HP-nya yang punya waktu kita sangat bersama-sama pada beliau Al-Mukarram Ustaz Abdul Misbah Sudur karena beliau akan melanjutkan aktivitasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apanya masih ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan di sini kami dari kelompok belajar Lavender OY dalam bertugas pada pagi hari ini. Kemarin insya Allah hari Minggu jadi tidak ada tugas dan dilanjutkan ke nanti malam Al Quran dan tawasul tilawatuna. Banyak sekali kesalahan dari kami, mohon maaf yang ikhlas-ikhlasnya lahir dan batin Bapak Ibu semuanya. Dan marilah kita katakan Ibu Lavender, mari kita salam bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan selanjutnya disilakan kepada Sunan Ampel, Ibu Atik dan Bu Matul. Ini monggo pengabsenan Sunan Ampel. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.
Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa